Sora menandakan percepatan kecerdasan umum buatan atau AGI dari 10 tahun menjadi hanya 1 tahun. Raksasa kecerdasan buatan AI, OpenAI, telah melemparkan pukulan telak pada awal tahun naga. OpenAI mengumumkan pengembangan model video generatif yang disebut Sora, yang mampu membuat video hingga 60 detik yang memuat detail luar biasa dari berbagai adegan, gerakan kamera yang kompleks, serta karakter-karakter yang penuh dengan emosi, dan bahkan dapat membuat animasi dari gambar statis. Sora tidak hanya memahami permintaan pengguna, tetapi juga memahami bagaimana benda-benda tersebut ada dalam dunia fisik. Meskipun OpenAI juga menunjukkan beberapa kekurangan dari Sora saat ini, video asli yang diunggah dan belum dimodifikasi oleh AI saja sudah cukup untuk membuat seluruh penonton terkesima. Panjang dan kualitas video Sora telah melampaui standar yang pernah ada sebelumnya. Dengan beberapa video bahkan sulit dibedakan dari kenyataan. Peluncuran ChatGPT pada November 2022 telah membawa revolusi besar dalam pengembangan model besar di dunia dan mulai menunjukkan produktivitasnya di industri tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah Sora yang diluncurkan tahun ini dapat melanjutkan jejak kesuksesan ChatGPT? Meskipun produk ini telah memicu antusiasme di kalangan publik, namun para praktisi industri tetap harus belajar dengan pikiran terbuka dan tetap tenang dalam mengamati perkembangannya. Secara teknis, sebelumnya ada Runway, Pika, Google, dan Meta yang telah meluncurkan alat pembuat video generatif. Akan tetapi, keunggulan Sora terletak pada 3 hal. Pertama, mampu menghasilkan video panjang hingga 60 detik, termasuk beberapa karakter, gerakan tertentu, dan latar belakang yang spesifik. Kedua, dapat membuat beberapa adegan dalam satu video yang diciptakan, mensimulasikan gerakan kamera yang kompleks, sambil mempertahankan karakter dan gaya visual dengan akurat. Ketiga, kemampuannya untuk memahami hukum fisika dan cara objek ada di dunia nyata, sehingga tidak menghasilkan konten yang indah tetapi tidak realistis. Perbedaan terbesar Sora dibandingkan dengan model video lainnya adalah bahwa Sora menggunakan encoding text untuk menghasilkan model dunia fisik. Saya sangat kagum dengan kemampuan Sora untuk menghasilkan konten yang tampak nyata. OpenAI percaya bahwa dengan melakukan pemampatan, dunia ini dapat dimodelkan dan kemudian dapat diprediksi. Ini adalah keyakinan yang telah lama dipegang oleh OpenAI. Jika video hanya berdurasi 3-4 detik, mungkin dapat menghindari beberapa bug. Tetapi dengan durasi 60 detik, konsistensi dunia dalam video sangat diperlukan. Jika tidak, perbedaan akan dengan mudah terlihat. Lalu ada netizen bertanya, jika ChatGPT telah merevolusi industri terkait teks, apakah model video Sora akan merubah industri video, bahkan industri film seperti Hollywood? Produktivitas akan meningkat secara signifikan, seperti halnya dengan gambar dunia sebelumnya, yang telah memberikan kontribusi bagi industri gaming dan iklan tanpa bergantung pada perancang grafis amatir untuk mengungkapkan kreativitas. Namun, Sora masih memiliki masalah dalam interaksi yang sangat kompleks saat ini. Misalnya, tidak mungkin memecahkan gelas, karena gelas mungkin akan pecah menurut hukum fisika tertentu, dengan banyak pecahan yang muncul, dan setiap pecahan sebenarnya harus mengikuti hukum fisika. Di samping itu, produksi video pendek untuk layar kecil mungkin akan terpengaruh dengan jumlah data yang harus diproses dalam video gambar kecil yang tidak terlalu besar, dan dengan kecepatan internet dan konfigurasi perangkat keras komputer biasa dapat memenuhi persyaratan. Jika AI memiliki keunggulan biaya, beberapa skenario dapat digantikan dengan pembuatan video manusia. Namun, dalam hal layar besar,
karena pembatasan infrastruktur komputasi mungkin belum dapat tergantikan. Dari sudut pandang investasi, masyarakat akan lebih memperhatikan produk video AI, seperti produk yang sebelumnya diluncurkan oleh Runway, Hika, Google, dan Meta. Dari dampak industri, permintaan akan seniman gambar dasar akan sangat terpengaruh. Tetapi, dalam hal seni dan kreativitas, peran AI sebenarnya masih sangat terbatas hari ini. Artinya, Sora mungkin hanya dapat diterapkan dalam skenario produksi yang sangat terbatas. Namun, saya sangat yakin dunia maya dan dunia nyata pasti akan bergabung. Pasti akan ada banyak kreativitas yang muncul nantinya. Mungkin suatu hari nanti, tidak akan lagi diperlukan tim seniman yang terdiri dari 100 hingga 200 orang untuk membuat film animasi selama 3 tahun. Karena alat kecerdasan buatan seperti Sora akan memungkinkan pembuat film untuk mengendalikan output mereka secara hati-hati, memproduksi berbagai macam video dari awal. Namun, teknologi pembuatan video generatif AI harus memiliki standar yang sangat tinggi untuk diterapkan dalam produksi film dan televisi, seperti kemampuan untuk menyesuaikan detail dengan mudah, dan video yang dihasilkan harus stabil dan tidak berubah. Dari segi biaya, saat ini biaya produksi 3D profesional dengan total harga untuk video 3 menit sekitar $45.000 di China. Dengan perkiraan awal biaya per menit sekitar $15.000. Sebagian besar adalah biaya tenaga kerja dan membutuhkan tim 3 orang untuk bekerja selama sebulan untuk menyelesaikannya. Jika Sora benar-benar dapat diterapkan secara komersial dalam industri film dan televisi, maka tentu saja akan ada ruang yang sangat luas. Tetapi saat ini masih ada kesenjangan yang signifikan. Seperti yang terjadi saat ChatGPT diluncurkan. Banyak netizen khawatir bahwa itu akan menggantikan sebagian pekerjaan manusia, terutama pekerjaan non-kreatif. Bagaimanapun juga, pencapaian baru dalam penerapan kemampuan multimodal OpenAI di level aplikasi merupakan tonggak baru dalam bidang kecerdasan buatan. Dari segi fungsionalitas, kemampuan untuk menghasilkan video hingga 60 detik dengan teks, berarti Sora dapat mengurangi ambang batas produksi video kreatif, membebaskan produktivitas, dan mencapai penciptaan video 1 menit. Namun, pada saat yang sama, ini juga akan lebih menekankan nilai kreativitas dan kekayaan intelektual. Karena AI dapat membantu dalam pembuatan konten, tetapi ide kreatif yang spesifik masih perlu dirancang dan direncanakan oleh manusia. Seiring kedatangan era kecerdasan buatan, alat akan menjadi sangat umum. Lalu, jika semua orang menggunakan alat yang sama, bagaimana dapat menunjukkan daya saing Anda? Akhirnya, ini semua akan kembali ke kemampuan kreatif lagi. Dari video yang telah dipublikasikan, bila dibandingkan dengan AI yang dapat menghasilkan video lainnya, Sora telah memiliki peningkatan yang signifikan dalam ketajaman gambar, kelancaran konten, kedalaman ekspresi, dan daya tariknya. Jika kemampuan Sora benar-benar kuat seperti yang diumumkan oleh OpenAI, maka Sora akan memberikan dampak sangat besar bagi industri periklanan, film, dan efek khusus. Dari sudut pandang pengawasan hukum, tantangan pengawasan yang dibawa oleh video yang dihasilkan oleh AI termasuk, tetapi tidak terbatas pada bagaimana membedakan konten nyata dan palsu dengan efektif. Dan bagaimana memastikan bahwa karya kecerdasan buatan tidak digunakan untuk menyesatkan publik atau tujuan ilegal lainnya. Tantangan hukum yang lebih lanjut adalah bagaimana menyeimbangkan ketegangan antara pengawasan ketat dan perkembangan industri. Di luar hukum, kesadaran netizen terhadap anti penipuan dan kesadaran pencegahan juga perlu ditingkatkan. Karena berbeda dengan video deepfake yang kasar dan tidak memadai awalnya,
Cuplikan Sora hari ini sangatlah luar biasa, yang jelas menunjukkan bahwa di bawah ekosistem internet yang didominasi oleh teknologi dan sangat beriterasi seperti sekarang, mata adalah segalanya sudah menjadi masa lalu. Saat kecerdasan buatan AI terhubung dengan kamera, menonton semua film, menonton semua video di YouTube dan TikTok, maka pemahamannya terhadap dunia akan melampaui pembelajaran teks untuk selamanya. Karena satu gambar bernilai 1000 kata, dan jumlah informasi yang disampaikan melalui video jauh melampaui satu gambar. Hal ini membuat kita semakin dekat dengan Artificial General Intelligence, atau kecerdasan buatan umum. Ini bukanlah masalah 10 atau 20 tahun lagi, karena kemungkinan besar akan tercapai dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang. Salam Indonesia Maju!